Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Aung Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang tak pernah putus-putusnya, sehingga kita dapat kembali berkumpul dan bersilaturahmi di link majelis thalabul ilmi yang mulia ini guna meningkatkan kadar keimanan kita. Salawat beserta salam yang tak pernah lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Habibullah wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriat kita semua, dan kepada semua pengikutnya hingga yaumil akhir. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jemaah RFM yang senantiasa istiqomah hadir mengikuti pengajian rutin kita ini. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai acara kita ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-8 dengan tema makrifat Allah tidak ada kaitannya dengan amalmu. Berkata pengarangnya, Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Iza fatahalaka wijahatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muruhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaih wa aina ma anta muhdihi ilaihi mimma wa huwa muriduhu alaika. Jika Tuhan membukakan untukmu pintu makrifat, jangan kau pertanyakan amalmu yang sedikit, karena dia tidak akan membukakan pintu makrifat kecuali karena ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Tahukah kau bahwa makrifat merupakan anugerahnya untukmu, sedangkan amalmu adalah persembahan untuknya? Tentu persembahanmu takkan sebanding dengan anugerahnya. Sebelum kita mendengarkan isi kajian ini dengan rinci yang akan disampaikan oleh guru kita, marilah bersama-sama kita dengarkan pendahuluan ayat suci Al-Quran, hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hikmah ke-8 yang akan dibacakan oleh Ibu Nur Hidayah dari Bandung. Kepada Ibu Nur Hidayah, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqara makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qara Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. An Ubadata bin Somiti anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannatu haqqu wan naru haqqu adkhalahu Allah jannata ala makana minal amal." Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, demikian pula bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh darinya, dan bersaksi bahwa surga adalah benar
dan neraka adalah benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, bagaimanapun amal yang dikerjakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahi khairan katsiran kepada Ibu Nur Hidayah kita ucapkan. Bagi kita semua yang mendengarkan, semoga apa yang barusan kita dengarkan dari bacaan Ibu Nur Hidayah, semoga makin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang mulia yang dirahmati oleh Allah. Marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah hikmah ke-8 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bi kasratil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hikmah yang ke-8. Tadi untuk pengantarnya ayat suci Al-Qur'an, riwayat Nabi Musa sudah diaturkan dan hadis Rasulullah sudah diaturkan. Kita lanjut menginjak ke hikmah yang ke-8, kitab Al-Hikam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bi ulumi wa bi asrarihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza fataha laka wijhatan binat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluh. Apabila Allah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal Allah atau ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal Allah. Apabila Allah membukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifat, fala tubali ma'aha in qalla amaluhu, maka jangan menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Ini pas dari pertanyaan tadi di grup. Kalau kita masih pengen banyak amal, pengen banyak ini itu, sesungguhnya bukan itu. Tetapi kejarlah agar kita ma'rifat kepada Allah. Jadi walaupun amal sedikit, kita jangan kaget. Bahkan ada orang yang belum pernah melaksanakan amal, tetapi diberikan ma'rifat kepada Allah, luar biasa. Fa'innahu ma fatahaha laka wa huwa yuridu ayat ta'arufa ilaika alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu alaika wal amalu anta muhdiha ilaihi wa inna ma tuhdi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Maka janganlah engkau menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit, sebab Allah tidak membukakan bagimu melainkan Dia akan memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidaklah engkau tahu bahwa ma'rifat itu adalah pemberian Allah. Sedangkan amal yang dia akan sampaikan kepada Allah. Yang dari Allah dengan yang dari kita. Kalau amal dari kita, kalau ma'rifat pemberian Allah. Tentunya lebih mulia yang pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang ingin mengenal Allah sehingga ia berusaha agar bisa ma'rifat kepada Allah, agar bisa mengenal Allah. Ma'rifat itu agar bisa mengenal Allah. Segala amal ibadah ia lakukan, dipersembahkan kepada Allah dengan harapan Allah bersedia berkenalan dengannya. Dengan harapan Allah bersedia berkenalan dengan orang tersebut.
Dan ada lagi manusia yang hanya punya sedikit amal, tetapi Allah yang ingin mengenalkan dirinya kepada hamba tersebut. Jadi ada dua. Ada orang yang berusaha untuk ma'rifat kepada Allah. Yang kedua adalah Allah yang memperkenalkan diri terhadap orang itu. Nah, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke bab itu, kita harus tahu dulu tanqasimu ma'rifatun ala qismaini. Ma'rifat itu terbagi dua. Satu ada ma'rifat am, ma'rifat umum atau ma'rifat ilmiah. Yang kedua ada ma'rifat khusus atau zauqiyah. Apa yang disebut ma'rifat umum? Am. Ma'rifat umum adalah kita mengetahui Allah itu esa, Allah itu kuasa, Allah itu gagah, Allah itu maha kaya, Allah berkehendak, Allah kudrat irodat, ilmu, hayat, dan sebagainya. Kita bisa mengetahui tersebut dengan hasil belajar, dengan tapakur, dengan mencari dalil. Nah, ini disebut ma'rifatul am. Awaluddin ma'rifatullah. Nah, ini ma'rifat am. Dia belajar agama sehingga dia mengenal Allah. Yang kedua adalah ma'rifat khos atau ma'rifat zauqiyah. Kalau ini bukan ma'rifat khos, ini ma'rifat yang khusus, ma'rifat yang bukan dicari dari ngaji, bukan dicari dengan wirid. Tetapi ma'rifatul khusus ini, ma'rifat khusus ini luar biasa, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inna fid dunya jannatun man dakhalaha lam yastaq ilal jannatil akhirah. Ala wahia ma'rifatullahi ta'ala. Sesungguhnya di dunia ada surga. Barang siapa yang ada masuk di dalam surga tersebut, lam yastaq ila jannatil akhirah, maka ia tidak akan ingin dengan surga akhirat. Ala wahia ma'rifatullahi ta'ala. Ketahuilah, itu adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'rifat ini, orang yang mengenal Allah di dunia, setelah ia mengenal Allah, sampai-sampai dia tidak ada keinginan ingin ke surga akhirat. Karena apa? Karena mau diingin mau tidak diinginkan juga udah jelas pasti akan masuk ke surga. Karena ia segala amalnya sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang melakukan sesuatu perbuatan kecuali Allah. Bi antaduqa alla fa'ila illallah masalan. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Semua kejadian ini Allah yang berbuat. Allah yang menjadikannya, Allah yang menciptakannya. Nah, itu bukan hanya diucapkan, itu bukan hanya dipelajari dengan dalil-dalil, tetapi itu zauqiyah. Artinya dengan perasaan, dirasakan. Benar-benar terasa bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai merasakan. Nah, contoh, ada orang membaca buku sejarah. Di dalam buku sejarah diterangkan, dijelaskan tentang betapa kokohnya bangunan Monas. Tingginya, indahnya, semuanya diceritakan. Tetapi orang yang menceritakan kokohnya bangunan Monas, tingginya, bentuknya, dan bagaimana keindahan bangunan Monas itu, dia belum pernah pergi ke Monas. Dia hanya mendapatkan dari buku, membaca dari buku. Nah, itu namanya ma'rifat umum. Nah, ma'rifat am.
Tetapi jika menceritakan Monas, dia sudah merasakan benar-benar indahnya Monas. Nah, dia menceritakan Monas, betapa Monas itu begini. Ibu-ibu yang sudah pernah ke Mekah melaksanakan haji atau umroh, ibu ceritakan keindahannya Masjid Nabawi, karena memang kita sudah pernah ke sono. Kita menceritakannya itu pasti dengan zauqiyah, dengan perasaan. Kalau kita belum pernah ke Masjid Nabawi, apakah bisa kita menceritakan keindahan Masjid Nabawi, keelokan Masjid Nabawi dengan perasaan? Kan tidak bisa, Ibu ya? Tidak mungkin bisa. Tetapi yang akan bisa menceritakan dengan perasaan adalah orang-orang yang pernah ke Masjid Nabawi, orang-orang yang pernah ke Mekah. Nah, begitupun yang akan bisa menyatakan bahwa Allah itu, semua itu adalah Allah yang berbuat, semua yang menciptakan Allah, semua tidak ada pekerjaan kecuali Allah lah yang berbuat sesungguhnya. Nah, kalau kita sudah melihat ke situ, kita tidak akan berani mencacat, mencela apa yang telah terjadi. Kita tidak akan mengatakan lao wa in. Kalau kamu tidak begitu, pasti kamu tidak akan kejadian begitu. Kita tidak akan mengucapkan seperti itu. Karena ucapan-ucapan itu akan membukakan pintu setan. Akan membukakan pintu setan dan mengganggu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah tahu, sudah merasakan bahwa semua yang terjadi inilah la fa'ila illallah bi antaduqa alla fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Semua yang terjadi itu Allah yang menakdirkan. Yang sedang terjadi Allah yang menakdirkan. Yang akan terjadi pun Allah yang menakdirkan. Jadi kalau orang sudah ma'rifat, mengenal Allah, sesungguh-sungguhnya mengenal, dia tidak akan pernah mencela orang lain dengan apa yang terjadi. Dia tidak akan pernah mencela masa lalu. Dia tidak akan pernah mencela keadaan sekarang atau yang akan datang. Misalkan seseorang, dia berjalan, tadinya mau naik mobil, dia jadi naik motor. Lalu begitu naik motor, dia celaka. Dia tidak akan pernah mengatakan, coba kamu tadi jangan naik motor, coba naik mobil. Jadinya kan celaka. Nah, perkataan itu adalah tanda kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesungguhnya semua itu sudah diatur oleh Allah. Tidak ada sebuah kejadian yang tanpa ada peran Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bedanya orang yang ma'rifat dan orang yang tidak ma'rifat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita wa yumkinu ayyaraqal insan illa sa'ili hadhil ma'rifat min hadi tariqah illa sulusahuma. Nah, yang satu adalah ma'rifat yang umum yang tadi, yang dia hanya pengetahuan saja dari ilmu, pengetahuan, dalil dan sebagainya. Yang kedua adalah ma'rifat khos, ma'rifat zauqiyah. Kita bisa mendapatkan ma'rifat khusus ini dengan dua jalan. Tidak ada yang ketiganya. Hanya dua jalannya. Apa yang dua itu? Yang pertama, thariqul hidayati wal inabah. Yang kedua, yang kesatu adalah dengan thariqul hidayah wal inabah. Yang kedua, thariqul ijtiba wal istifa. Yang kedua adalah dengan jalan ijtiba wal istifa. Hanya dua jalannya. Begitu. Yang pertama tadi ada orang yang sedang berusaha, dia ingin ma'rifat kepada Allah, dia ingin mengenal Allah. Kisahnya si hamba yang ingin ma'rifat, jalan yang panjang sekali dan sulit, ada yang sampai berpuluh-puluh tahun. Dengan dia banyak wirid, dengan dia menzikirkan la ilaha illallah sampai 10 tahun, 20 tahun. Sampai
dia merasakan la fa'ila illallah, tolabul ilmi, mengaji sifat-sifat batin, membersihkan sifat-sifat yang kotor di dalam kita, taubat, zikir, kulluhu yuhdiha al-abdu ilallah ta'ala. Itu semua dia haturkan kepada Allah karena dia ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu. Yang kedua, tariqul ijtiba wal istifa. Yang kedua adalah Allah yang menarik orang tersebut. Allah yang ingin menarik si hamba tersebut supaya hamba tersebut bisa merasakan ma'rifat kepada Allah. Dengan rahmatnya Allah menarik orang ini agar dia bisa ma'rifat, agar dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dirasakan oleh Allah bagaimana merasakan ma'rifat kepada Allah. Nah, jadi kalau Allah yang menarik, jangan dihiraukan amal itu sedikit atau banyak. Nah, itulah judul tadi kan. Kalau Allah yang menarik, jangan dihiraukan sedikit atau banyak. Jadi dalam amal itu bukan banyak dan sedikit, tetapi istiqomah. Dan di dalam amal ibadah itu hati-hati, ada sesuatu nafsu yang nafsu itu buruk di akhirnya. Jika kita terlalu semangat, itu tidak akan kuat. Seperti kita sedang lari sport, kenceng banget, tidak akan lama itu berhenti. Tetapi kalau kita alon-alon asal kelakon, insya Allah istiqomah. Nah, sebagai bukti, sebagai dalil, Fudail bin Iyad, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah mendengar nama Fudail bin Iyad, seorang perampok yang kerjanya merampok orang, sampai dibunuhnya. Kalau merampok, dia itu udah pemabok, udah perampok, udah tukang pelaku jahat. Tetapi satu saat oleh Allah ditarik. Nah, dirasakan ma'rifat kepada Allah. Padahal dia seorang perampok, bukan tukang tahajud, bukan tukang wirid, bukan tukang ibadah banyak. Perampok ini. Itulah Allah. Begitu di dalam kisah, begitu Fudail bin Iyad, dia sedang mau mengunjungi istrinya, mau apel ke istrinya. Dia pas lagi naik tangga. Pas begitu naik tangga, terdengar suara orang yang sedang baca Al-Quran. Di dalam satu ayat, alam ya'ni lillazina amanu antasha'a qulubuhum li zikrillah. Bukankah telah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman tunduk hatinya mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hadid ada seorang yang membacakan Al-Quran, ayat itu yang dibacakannya terdengar oleh Fudail bin Iyad. Dia bergetar hatinya sampai lemas. Nah, itu kalau sudah ditarik oleh Allah, sudah tidak tanggung-tanggung Allah. Begitu kan? Kita setiap malam tahajud, setiap malam wirid banyak, susah. Kalau kita yang ingin begitu susah. Tetapi kalau sudah waktunya oleh Allah, jangankan orang yang ahli ibadah, yang jauh dari Allah pun, pelaku perampok, pelaku maksiat pun, jika sudah Allah berikan, kalau kata kita hidayah, tetapi ini kemarifatan. Jika sudah Allah berikan ma'rifat ke hatinya, mendengar ayat tersebut, dia bergetar. Lalu dia menjawab, labai. Dia menjawab, tentu saja ya Allah. Benar ya Allah, saatnya kami untuk tunduk kepada Engkau ya Allah. Kata dia, langsung dia pulang. Langsung dia bertobat, lalu mendapatkan petunjuk, pergilah ke Mekah, sampai berguru, jadilah ulama besar di zaman itu, yaitu Fudail bin Iyad, seorang ulama besar yang asalnya perampok, yang datang hidayahnya seperti itu. Nah, itulah orang yang dikehendaki oleh Allah
dengan thariqul ijtiba wal istifa, ditarik sehingga dia dimarifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh wiridnya, bukan oleh baca Quran, bukan oleh baca sholawat, tetapi Allah yang berkehendak. Luar biasa. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, yang terakhir ada beberapa sebab yang dengan sebab itu ada harapan kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemarifatan. Walau kita bergelimang dengan dosa, ada beberapa sebab yang harapan kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, seorang santri misalkan. Seorang santri yang dia sudah bisa mengaji, sudah pintar mengaji, sudah paham dengan ilmu agama, tetapi dia kena pergaulan tidak baik. Lalu dia melakukan mabuklah, judilah, padahal dia seorang santri. Hati-hati, jangan begitu diburukan oleh kita. Karena apa? Karena dia satu saat akan ditarik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian kan, Ibu-ibu? Ya. Halo? Iya, Pak Ustaz. Lanjut. Yang kedua adalah seorang yang pemurah. Seorang yang pemurah. Orang yang tukang menolong orang lain. Ada orang yang kesulitan ditolongnya, padahal dia juga susah. Orang yang miskin ditolongnya, padahal juga susah, miskin. Tetapi ia tolong orang lain. Yang sakit dia bantu. Yang mau ke rumah sakit nggak punya biaya, dia bantu. Nggak punya kendaraan, dia antar. Pokoknya dia baik sekali menolong, selalu menolong orang. Orang seperti itu, walaupun ibadahnya nggak begitu banyak, hati-hati jangan dihina. Satu saat oleh Allah ditarik. Atau di masa tuanya, itu entahlah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, suhbatus solihin, orang yang bersahabat dengan orang yang soleh. Dia itu nggak soleh, orangnya nggak soleh, cuman dia punya sahabat, teman-temannya dia tuh orang soleh semua. Teman-temannya dia orang-orang yang soleh, orang-orang yang ngerti agama, ahli ibadah, para solihin. Nah, Rasulullah berkata, al-mar'u ala dini khalilihi, manusia itu ada dalam agama sahabatnya, kekasihnya. Nah, jadi kalau kita bersahabat dengan suhbatus solihin, dengan orang soleh, satu saat kita akan ditarik oleh Allah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qila man sahibal ahyar ja'alallahu minal ahyar wa in kana minal asrar. Nah, orang yang dekat dengan orang yang baik akan dijadikan Allah baik sekalipun dulunya orang tersebut orang yang buruk. Nah, yang selanjutnya adalah kasratus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak membaca sholawat, banyak membaca Al-Quran. Satu saat dari berkahnya sholawat itu, berkahnya Al-Quran itu, satu saat akan ditarik oleh Allah sehingga ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabun tayyib aba'u sulaha, yang selanjutnya adalah keturunan orang yang soleh. Nenek moyangnya ada seorang yang soleh, dulu kakeknya atau eyangnya atau buyutnya orang yang soleh, orang yang sangat soleh, mengerti agama dan soleh. Nah, turun ke cucunya, ke buyutnya, oleh Allah Subhanahu wa taala ada diberi keanehan. Bapaknya bukan kiai, tetapi anaknya jadi kiai. Nah, padahal bapaknya tukang tani, tetapi anaknya jadi kiai. Ternyata ada nenek moyangnya seorang soleh. Bapak kita biasa-biasa, tetapi kita diberi marifat oleh Allah. Ternyata nenek moyangnya ada orang-orang yang soleh. Nah, gitu. Ada lagi, kita mencintai orang yang soleh. Kita mencintai orang yang soleh. Orang tua kita mencintai ulama, orang tua kita mencintai orang soleh. Anak cucunya akan satu saat ditarik oleh Allah. Imbas dari cintanya seorang orang tua terhadap orang yang soleh, terhadap ulama. Nah, itulah sebab-sebab yang menjadikan Allah
kekasihnya dan diberikan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kelezatan yang ada di dunia, bagaimanapun kemewahan, keindahan di dalam dunia, kalau seseorang itu sudah merasakan bagaimana ma'rifat kepada Allah, maka semua kenikmatan dunia akan sirna, tidak akan bisa dibandingkan dengan indah, lezatnya, bahagianya ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertanya, bagaimana rasanya ma'rifat kepada Allah? Ibu-ibu kalau makan gula, lalu gula itu manis, ditanya oleh orang lain, "Bu, bagaimana rasanya gula manis?" Dia tidak akan bisa menjelaskan. Kalau pengen tahu, makan aja gulanya sendiri, itulah penjelasannya. Betul tidak? Ibu, begitupun ma'rifat kepada Allah. Bagaimana rasanya ma'rifat? Ya tidak bisa dijelaskan. Ikutin saja terus pengajian, zikir, wirid, jangan berhenti. Satu saat akan diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia ada yang berusaha untuk berkenalan dengan Allah dengan wirid, dengan wikir, dengan puasa, dengan tahajud, dengan talabul ilmi, itu disebut orang yang suluk. Dan sebagian lagi manusia ada yang ditarik Allah untuk berkenalan dengannya sehingga dia menjadi seorang ma'rifat. Itu disebut dengan jadab. Nah, ada disebut dengan majdub. Majdub itu adalah orang yang hatinya, pikirannya, akalnya tertutup, tenggelam di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan itu? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari apa-apa. Oleh karena itu, dari judul tadi, jangan kita nyepelekan dan jangan kita lirik amal kita baru sedikit. Karena target kita bukan itu, bukan amal, tetapi target kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.